Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri modern hadir kembali di Majelis Taklim Hawarin Jati. Pada malam hari ini acara kajian pertengahan bulan yang langsung akan dibawakan oleh Ang Jepi Budika Asi dari Pusat Cirebon, di mana pada malam hari ini kajian yang akan dibahas oleh Majelis Taklim Hawarin Jati atau santri modern di sini tentang perkara yaitu hilal bulan Ramadan, di mana kita di situ akan melaksanakan ibadah bulan puasa. Agar kapan kita akan melaksanakannya dan sampai kapan kita akan melaksanakan bulan puasa tersebut. Di sini akan kita bahas tuntas, yaitu tentunya dengan hitungan-hitungan sesuai yaitu di Almanak Hijriah. Dan materi yang kedua yang akan dibahas oleh Majelis Taklim Hawarin Jati atau santri modern di sini yaitu tentang bulan Sa'ban, di mana bulan Sa'ban di situ catatan amal-amal kita akan disetorkan yang dinamai yaitu buku Rusti. Baik, kita simak saja kajian pada malam hari ini. Tentunya materi ini akan dikaji yaitu sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran. Baiklah, kita simak kajian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para santri semuanya, para putra yang saya hormati. Tentunya sebentar lagi kita akan masuk yaitu ke bulan Ramadan, di mana perintahnya adalah tiada lain berpuasa. Bukan hanya sekedar perintah berpuasa, bahwa dalam hal ini kita dituntut untuk bersaksi, yakni di bulan puasa tersebut atau di bulan Ramadan tersebut, yakni adalah kita berpuasa. Bahwa dengan berpuasa di bulan Ramadan itulah model persaksian yang seharusnya terjadi di bulan Ramadan. Dalam hal pemaknaan tersebut, kita ambil pemaknaan di salah satu kalimat di Quran surat 185 Al-Baqarah. Ya. Yakni perkara faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila engkau bertemu atau engkau berada atau engkau menyaksikan datangnya bulan tersebut, yakni bulan Ramadan, falyasum, maka engkau di situ sedang berpuasa atau akan melaksanakan puasa. Jadi dari pemaknaan bahwa paman syahida minkumus syahra, apabila engkau memang berada atau menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasum, di situ engkau sedang berpuasa. Jelas itu bentuk syuhudan atau bentuk persaksian. Dan dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, dimaknai masih di surat Al-Baqarah 185. Dijelaskan di awal, yakni tentang perkara Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, yang konon katanya dimaknai sebagai bulan yang panasnya luar biasa, teriknya luar biasa katanya. Nah, dimaknai bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bahwa di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Sedangkan kita bisa memaknai bahwa Quran itu turun berangsur-angsur selama 22 tahun sekian.
Ya kan? Apakah itu di bulan Ramadan saja? Kan tidak. Sehingga muncullah penafsiran-penafsiran dalam hal ini bahwa hal yang paling masyhur turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu hal yang pertama adalah jelas wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang mana kemudian wabayyinatin minal huda. Selain petunjuk bagi manusia, si Quran tersebut terdapat di dalamnya itu bayan, yaitu penjelasan. Minal huda, dari si itu petunjuk. Jadi petunjuk bagi manusia pada umumnya mungkin diantaranya ada orang yang meyakini, kan begitu. Ada juga tidak meyakini, ada yang masa bodoh, ada yang memang pura-pura, terserah. Tapi bagi yang meyakini pasti akan mendalami, dan ketika didalami ternyata memang terdapatlah bayan atau penjelasan. Bagi yang mau memperdalam petunjuk terdapat di dalamnya penjelasan. Gitu loh. Kemudian adalah wal furqan, dan juga pembeda. Pembeda, Quran itu membawa perbedaan. Ya, yang mana mutlak di dalamnya dijelaskan yaitu perkara benar dan salah, atau perkara hak dan perkara batil. Ya, udah tuh, masalah Quran selesai tuh. Kan begitu. Nah, permasalahannya ketika dalam hal ini kan Quran turun ya di bulan Ramadan. Yang konon katanya tafsir juga mengatakan bahwa turunnya Quran di bulan Ramadan itu sekaligus konon katanya, tapi dari Lauhil Mahfuz ke langit, ya ke langit lah sebutlah, dalam hal ini ke langit kedua, belum ke langit pertama. Nah, atau dimaknai di langit mustawan. Tadi keberapa tuh? Keempat ya, di langit keempat. Udah pernah kita bahas hal seperti itu. Ya, turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit mustawan. Nah, disaring maknanya turun berangsur-angsur ke ini alam dunia selama 22 tahun. Nah, itu pemaknaan secara unzila fil Quran, bahwa di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Oke, nggak masalah. Itu kan baru Quran secara lafzi, lafaz. Secara maknawiyahnya kapan? Kapan Quran turun ke kita? Nah, ini nih permasalahannya. Ya, sehingga sangat dianjurkan ketika bulan Ramadan perbanyaklah baca Quran. Dari mulai tadarus, tarawehan kan begitu. Ya, sampai harus diamalkan. Nah, yang pada akhirnya Quran lafzi itu menjadi maknawi, menjadi pemaknaan bagi diri. Nah, inilah hakikatnya yang akan sanggup menjadi furqonan bagi diri. Dulu kita belum mengenal Quran, dulu belum mengenal majelis. Mungkin kita edan keparat. Ya, keparat berarti ya edan soak lah. Ya. Begitu kenal pengajian, begitu kenal takliman, harus jelas dong perbedaannya. Dulu mah kurang ajar, kan begitu. Sekarang mah alhamdulillah udah sadar. Ya jelas perbedaannya. Jangan sampai sebelum ngaji geblek, setelah ngaji tetap aja geblek. Jadi purokonnya apa? Ya, bukti hasil dari pengajiannya apa? Kok nggak ada bedanya engkau? Tahun kemarin puasa bolong semua. Tahun sekarang masa bolong-bolong semua juga? Ya, jadi bedanya apa antara bertauhid dengan nggak bertauhid? Yang mana kemudian Paman Saidah Minggu Musyahraf Aliasum diperintahkan ketika datangnya bulan Ramadan sebagai momentum ulang tahunan Quran, sebagai momentum kita bertolok ukur sudah sejauh mana menjalankan Al-Quran. Nah, itulah berpuasa. Kan begitu? Nah, apakah dengan berpuasa segala sesuatunya bisa baik? Kan begitu? Insya Allah. Karena tetap menunggu rahmat, menunggu keridhaan. Dalam hal pemaknaan seperti ini, kita memaknai dalam hal mengharapkan bertemu
dengan Ramadan. Wa baligna Ramadan, kan begitu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana, kan begitu, atau wa baligo Ramadana. Berkahilah aku di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Nah, sangat diharapkan nih. Oke. Dalam hal kita memaknai kenapa Ramadan itu terkategori harus kita puasa. Ya, Ramadan itu menjadi bagian dari puasa wajib. Bukan satu-satunya puasa wajib. Ramadan itu adalah salah satu puasa wajib. Dalilnya Al-Baqarah 185. Ya, adapun dalil yang Al-Baqarah 183, nah ini jenis-jenis segala macam puasa wajib. Banyak. Di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, sudah ditetapkan, sudah dikitabkan untukmu, yaitu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum engkau, sebagaimana para pendahulumu. Gitu loh. La'alakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Yakin nggak? Dengan berpuasa bisa bertakwa. Takwa itu berarti dia tahu perintah, tahu larangan, tahu batasan. Mana perintah dijalankan, mana larangan tinggalin. Itu takwa loh. Berarti modalnya kan murni, belajar, taklim modalnya, bukan puasa. Tapi kok jelas-jelas diperintahkan puasa, la'alakum tattaqun. Nah, loh, sia. Ini kan rada sedikit ya perlu penjelasan gitu maksudnya. Apakah hanya dengan berdiam diri puasa, nahan lapar, nahan haus, tiba-tiba kita jadi pribadi mutakin gitu? Kan enggak juga, enggak semudah itu kan. Ternyata kaitannya adalah bahwa yang namanya puasa itu memang untuk menjaga ketakwaan. Gitu loh. Ya, ketika kita melaksanakan kebenaran, alhamdulillah tuh, meninggalkan kesalahan, alhamdulillah. Tapi ada kalanya si manusia dia lengah, hilaf, ya karena tempat lupa, tempatnya berdosa. Kadang dalam berbuat benar juga nyenggol kepada kesalahan, gitu loh. Sehingga tidak bisa dicampur apa yang namanya kebenaran dengan kesalahan, nggak bisa. Maka si kesalahan ini harus ditebus. Karena engkau orang yang beriman, tahu dong benar dan salah. Tiba-tiba engkau melakukan salah, udah tahu salah, kok diperbuat. Maka urusannya karena orang yang beriman tidak langsung berdosa, tapi ditunggu ada pembersihannya, yaitu kafarat. Gitu loh. Nah, termasuk dalam hal ini adalah contoh misalkan perkara melanggar sumpah. Melanggar sumpah yang disengaja. Maka hukumannya adalah membebaskan seorang budak. Ya berat dong. Nggak bisa. Oke. Kasih 10 fakir miskin baju, 1 setel hewan. Wah, berat cenah. Kan begitu ya udah, kalau nggak mampu kasih fakir miskin 10 itu adalah makanan. Ah, boro-boro cenah, nggak sanggup lagi tuh, lagi nganggur, lagi sepi kerjaan katanya. Ya kemarin dapat dari calonnya sedikit katanya, duitnya, amplopnya, kan begitu. Nah, bagaimana Al-Quran? Ya, memberikan keringanan kepada kita. Cukuplah berpuasa 3 hari berturut-turut, selesai permasalahan. Bentuk kifarat paling ringan, paling enteng dengan puasa. Contoh berhadapan dengan ibadah haji atau umroh. Engkau ada kendala, tidak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Tapi diperintahkan, sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu. Apabila ada kendala, ya, ada kelainan atau penyakit di kepala dan mengharuskan engkau bercukur, belum waktu untuk bercukur, maka teruskan ibadah hajinya, berpuasa di situ 3 hari. Dan seketika pulang haji umroh berpuasa 7 hari.
genaplah 10 hari. Dengan berpuasa 10 hari mampu menyempurnakan ibadah haji dan umroh daripada bayar dak. Ayo, daripada untuk menyerahkan kurban, ya binatang sembelihan. Karena engkau ceritanya lagi pas-pasan. Ya bisa dengan berpuasa. Perkara membunuh umat orang yang beriman tanpa sebab, bebaskan seorang budak, nggak bisa dong, kan begitu? Ya, beri makan 60 fakir miskin, nggak bisa dong, pusing dong, kebanyakan dong. Ya, maka cukuplah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Engkau menzihar istri, sama. Ketika engkau menzihar istri, ya, dan hendak bercampur kembali, maka tidak bisa langsung. Maka harus melalui prosesi, yaitu bebaskan budak atau memberi makan fakir miskin 60. Kalau nggak sanggup lagi, maka puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, sejumlah 60 hari. Jadi Ramadan hanya sebulan, hanya 30 hari, itu setengah. Terbanyak itu adalah 60 hari. Iya. Mempermainkan perasaan perempuan itu, menzihar itu, hati-hati loh, 60 hari loh puasanya. Dan itu kelar semua. Jadi puasa itu adalah bentuk kifarat, bentuk pembersihan dosa, penutupan dosa paling ringan. Ya. Karena kita tahu dalilnya kan begitu. Tahu aturan mainnya, tapi kita entah kepaksa ataupun kepepet kita melanggar gitu loh. Manusia banget kan, wajar kan? Nah, apakah itu nanti akan selesai di bulan puasa? Kan begitu, seharusnya selesai. Tapi kan yang namanya manusia pasti tidak bisa diandalkan, kan begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan sebelum Ramadan ada yang namanya Sya'ban. Ya, yang konon katanya bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya catatan amal kebaikan kita. Diangkat, naik ke Lauhil Mahfuz atau Iliyin lah paling enggak. Kalau enggak Lauhil Mahfuz ke kejauhan, ya oke ke Iliyin. Ya, atau yang dimaknai dengan buku catatan, yang buku Rusdi katanya. Ya. Nah itu saya cari dalilnya tuh nggak ketemu, adanya hadis. Yang konon katanya pemaknaannya bahwa manusia, kata Rasulullah Muhammad, itu cenderung lupa pada yang namanya bulan Sya'ban, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ya, bahwa di bulan itu yang dimaknai adalah wahwa syahrun, ya, yang mana atau adalah bulan tersebut adalah turfa'u fihil a'malu ila robbal alamin. Diangkatnya amal perbuatanku, kata kanjeng Nabi, itu kehadirat Allah robbal alamin. Nah, yang mana selanjutnya fa'uhibu, dan maka aku itu paling senang, kata kanjeng Nabi itu. Paling senang yaitu ayurfa'a, ketika dinaikkan, yaitu amalan-amalanku wa ana soimun, aku sedang berpuasa. Nah, ini nih pertanyaannya, ini banyak sekali yang harus dijelaskan. Sebab orang tahunya bulan Sya'ban nanti ada nisfu Sya'ban, terus sholat berjamaah nisfu Sya'ban, ya, atau berpuasa di bulan Sya'ban, terus nanti seluruh amal catatan kebaikan kita naik. Nah, terus amal keburukan bagaimana dengan pemaknaan di salah satu Quran surat As-Sajdah? Kan begitu, bahwa Allah mengatur segala urusan langit urusan langit dan bumi. Nah, setiap urusan itu bakalnya naik ke langit. Ya, yang secara kadar penghitungan adalah 1 hari. Sedangkan menurut penghitunganmu yang 1 hari tersebut adalah 1000 tahun. Naik tuh. Jadi instan.
Ya, ketika kita berbuat salah tercatat dan langsung disetorkan. Ketika kita berbuat benar tercatat, langsung disetorkan. Lah, aktif itu malaikat. Ya, bukan hanya nyatet doang, tapi disetorkan pula. Yang satu hari kadarnya 1000 tahun menurut penghitunganmu. Ya, jangan lihat seharinya, jangan lihat 1000 tahunnya. Sehari ibarat menurutmu 1000 tahun. Sehari menurut para malaikat, nah menurutmu 1000 tahun. Kalau dikonversi seberapa? 24 jam atau sehari 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari 500 tahun. Oh ya, kelamaan ya. Kalau misalkan seperempat hari berarti 250 tahun. Oh, kelamaan lah. 24 jam, 1000 dibagi 24 aja. Berarti kan antara 42. Yang 1 jam menurut malaikat, tapi penghitunganmu adalah 42 tahun. Coba dikonversi ke menit dan ke detik. Bagi 60, bagi lagi 60. Berapa? Hanya 0,012. Berarti bisa dimaknai secara simpelnya, 1 detik menurut malaikat, menurutmu adalah 1 bulan. 1 detik menurut malaikat, cek, sampai ke Lauhil Mahfud, penghitungan sebulan. Awas, jangan dilihat dari sehari kadarnya 1000 bulan, 1000 tahun. Kayaknya lama banget. Malaikat telat banget. Tapi ternyata begitu dikonversi, dibagi, tuh kurang lebihnya 1 detik menurut malaikat. Dari kita nih, laporan celang sedetik cuman tak gitu udah sampai sana. Tapi kalau kita jalan, itu kurang lebihnya sebulan. Berarti malaikat berapa kali tuh? Ya. Tapi, nah, lantas bagaimana nih dengan pemaknaan Sya'ban? Oh, bisa-bisanya catatan amal setahun disetorkan di bulan Sya'ban. Dan Nabi lebih senang ketika berpuasa. Bahkan riwayat menyatakan Nabi lebih senang itu puasa Senin Kemis. Karena konon katanya disetorkannya tuh kalau nggak Senin ya Kemis katanya. Ada juga yang berpendapat di 10 Sya'ban katanya. Ini sebenarnya bagaimana dalil? Nah, inilah diperlukan adanya tafsir, diperlukan adanya ulama. Kita nggak bisa gencar, ayo kembali ke Quran hadis, kembali ke Quran hadis, liar ya. Ini faktanya nih liar. Itulah. Nah, kita tidak pernah meninggalkan Quran hadis dan kita juga tidak pernah meninggalkan ulama, tidak pernah meninggalkan guru, tidak pernah meninggalkan wasilah. Kan begitu? Nah, inilah bentuk nasihat nih nantinya. Ya. Yang mana hakikatnya segala amalan ya yang memang sudah tunai maka akan langsung disetorkan. Baik itu kesalahan maupun kebaikan. Paham ya? Yang mana ketika engkau berbuat sesuatu belum maksimal, sebutlah baru hanya tekad, saya mau nyumbang, saya mau menolong, baru sekedar niat, itu pun baru tercatat. Ya, kalau Anda hanya niat, terus malaikat ngelapor di sana gitu, terkumpullah kitab kumpulan niatmu gitu. Enggak, karena segala niat itu ada konsekuensi, harus dilampahkan, harus diperbuat. Ya, misalkan kau berniat, saya mau ya Allah mau menolong dia ya Allah, insya Allah kalau ada duit cepet mah mau saya kasih, kan gitu kan? Ya pinjam dulu cepet sih 100 gitu kan? Udah niat tuh, tapi tiba-tiba tiap punya duit 100 ada kendala lagi, nggak jadi lagi. Jadi Anda baru hanya sekedar tekad sama ucap, belum lampah. Nah itu ditunggu gitu loh, ditunggu sampai bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban mengharuskan segala keniatanmu ditunaikan di situ.
kasih cepet atau 100 kan begitu. Nah, alhamdulillah centang nih oleh malaikat nih, ACC setorkan baru tuh. Karena tekad ucap sudah dengan lampah. Itu maksudnya yang setorkan buku Rusdi. Ya. Termasuk dalam hal pemaknaan engkau menjalankan hukum-hukumnya Allah, dalam hal menerima hukum-hukumnya Allah. Konsekuensinya kan kita harusnya kan kayak Kanjeng Nabi, begitu nerima Quran, nerima wahyu, dijalankan, ya tak? Tapi kadang kita kan ntar mau cari duit dulu, mau cari kreditan dulu, mau cari pinjaman dulu, mau bisikin temen kan begitu. Ya, mau curhat dulu, kadang kan belum sempet tuh ngejalanin. Sedangkan kita sebulan 2 kali takliman 10 ayat sampai udah dijalankan berapa ayat, ya kan? Konsekuensinya kan ngaji malam hari, pagi besok tuh harus jalankan. Entah itu maksimal ataupun tidak, yang penting dijalanin. Nah, jika ada yang tertunda, silakan selesaikan di Sya'ban. Caranya bagaimana? Apakah langsung diselesaikan? Tidak juga kok. Ya. Misalkan kita pengen nyumbang 1 juta misalkan ke Masjid Ono, tapi tiba-tiba terkendala, motor rusak dan segala macamnya, boro-boro mau nyumbang. Ya, tapi udah Sya'ban nih, bentar lagi mau Ramadan, bagaimana ya Allah ya Gusti, kan begitu. Tuh. Maka kalau ada duitnya setorkan. Kalaupun tidak ada, awalnya kan ya Allah aku berniat mau nyumbang masjid ya Allah, mampukan aku ya Allah. Tiba-tiba kan Anda kan nggak mampu secara waktu, nggak mampu secara finansial. Awalnya kan lillah, maka akhir dengan lillah. Ya Allah ya Gusti, aku tarik kembali sumpah ini, aku cabut kembali keniatan itu ya Allah. Aku nggak sanggup ya Allah, mohon maaf ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa. Nah, malaikat baru nyata tuh, oh bagus, begitu dong, nyerah dong, ACC, setorkan. Cuma niat bagus doang, perbuatannya pending katanya tahun depan. Oke, diterima. Nah, itu buku Rusdi. Kiparat yang paling mudah itu berpuasa. Makanya Kanjeng Rasulullah Muhammad itu paling seneng di bulan Sya'ban itu berpuasa. Pingin segala macam amalan naik itu adalah bersih, utuh. Kalaupun ada salah-salah dikit, itu dengan berpuasa itu lenyap semuanya. Jadi yang naik itu amalan baiknya saja. Jadi bukan sekedar puasa Sya'ban, tapi di situ adalah puasa kafarat. Apakah Nabi berdosa? Oh tidak. Nabi memaksum, terpelihara dari dosa, bersih. Ya, pemaknaan nisfu Sya'ban sampai kepada Sya'bannya silakan. Secara zahir, secara nyata selesaikan, tuntaskan, lampahkan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa dengan doa saja. Termasuk keniatan silaturahmi. Nah, pemaknaannya sebenarnya sih nggak jauh-jauh dari Al-Baqarah. Tadi Al-Baqarah 185. Oke, kita loncat dulu ke Al-Baqarah 186. Nggak jauh-jauh lah. Ya kalau mau nyari banyak dalilnya. Ya. Nah, dimaknai wa idza sa'alaka ibadi ani, apabila mereka bertanya, ya si abdi, ya hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya fa ini qorib, maka katakanlah bahwa aku adalah dekat, qorib, akrab, ya. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan setiap permintaan, setiap doa kalau dia berdoa idza da'an sih, jika berdoa, makanya berdoa. Oh nggak pernah doa, kok nggak dikabul-kabul? Emang kamu doanya apa? Ya nggak pernah sih. Masa lo nggak ngerti? Kok lo nggak peka banget? Ya nggak begitu aturan mainnya. Ya, ujibu dakwah, ya dakwah kan bentuk jamak daripada dakwah tuh. Ya, dakwatan da'i idadaan. Aku menjawab semua doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku idadaan apabila dia berdoa. Yang mana kemudian falyastajibuli. Ya,
Maka aturan mainnya adalah penuhilah segala perintahku, tunaikan segala perintahku. Wayu minubi, dan tetaplah engkau menjadi abdiku, tetaplah engkau beribadah kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Yarsudun dari kata rusdu, rosid, dari katanya, yaitu pemaknaan bukunya adalah rusdi, buku kebenaran. Jadi tetap adanya kebenaran. Jadi yang disetorkan buku rusdi itu bersih kebenaran. Dari mana? Falyas tajibuli wayu minubi. Tuh. Dari perkara yaitu memenuhi segala perintah dan juga tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa ya? Kitab Rusdi itu, buku Rusdi, kitab Rusdi, buku Rusdi, buku kebenaran, yang mana masuk kepada bulan Ramadan. Nah, pemaknaannya Ramadan adalah berpuasa. Bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan? Ya jelas dong. Dikatakan sahur Ramadan, jelas bulan Ramadan lah. Ramadan itu berarti ada di jajaran apa namanya? Bulan Hijriah. Ya. Kapan kita berpuasa? Jelas ada aturan mainnya. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah engkau dengan melihatnya, melihat bulan, dan berbukalah engkau dengan melihat bulan atau melihat hilal. Nah, pertanyaannya, akankah setiap Ramadan kita melihat hilal, neropong hilal atau sidang isbat? Kan begitu. Apakah hilal hanya dipunyai oleh bulan Ramadan doang? Kan tidak. Pernyataannya kan masih di Al-Baqarah. Kan begitu. Ya. Wayas alunaka anil ahilati, hilal berarti kan. Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal atau bulan sabit, kul katakanlah hiya mawaqitu linasi wal hajj. Tuh. Wal hajj itu bukannya wal Ramadan. Ya, bahwa yang namanya hilal itu adalah mawaqit, yaitu petunjuk waktu, al-waqti, yaitu linas bagi manusia untuk beribadah, wal hajj dan juga untuk berhaji. Jadi untuk ibadah secara pribadi lihat hilal, untuk ibadah bareng-bareng seperti haji bareng adalah lihat hilal. Nah, termasuk dari pemaknaan tersebut bareng-bareng yang namanya puasa bareng-bareng, lebaran pun bareng-bareng. Nggak bisa puasa sendiri-sendiri Ramadan ataupun Idul Fitri sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya, sehingga pasti akan terjadi perselisihan. Contoh misalkan dalam hal Muhammadiyah, tahun sekarang sudah lebih dulu biasanya memang sudah mengumumkan lebih dulu. Yang konon katanya tahun ini menurut Muhammadiyah, Majelis Tarji mereka ya, itu katanya awal Ramadannya itu Senin. Tanggal 11 katanya sih Maret 2004, Senin. Ya. Sedangkan menurut kalender Kemenag itu adalah Selasa 12 Maret. No, awalnya udah beda nih. Dan Muhammadiyah langsung mengumumkan, konon katanya hari raya Idul Fitrinya adalah hari Rabu. Ya, hari Rabu, yaitu tanggal 10 April. Sedangkan di kalender Kemenag, ya Kemenag kan berarti kan Kementerian Agama nih, tapi tetap kan harus sidang isbat. Tapi kalau mengacu kepada kalender itu tertera Idul Fitrinya itu adalah hari Rabu, tanggal 10 April. Berarti sama dong, puasanya beda tapi lebarannya sama. Nah, Muhammadiyah
itu mulai Senin, lebarannya Rabu, pada Senin, Selasa, Rabu, udah bener mereka pas tuh 30 hari jejak ya. Tapi orang Kemenag sebutlah, orang umum lah, NU ya, nurut umum, bukan NU Nahdlatul Ulama, NU nurut umum. Yang kata pemerintah apa, umumnya aja, ikut umum aja nah, tadi nurut umum. Nah ini mulainya Selasa, hari rayanya Rebo, berarti cuma 29. Gitu lah. Ya majunya ke nakis kurang. Kok bisa begitu? Ya. Oke, dalam hal pemaknaan kalau semuanya, memang zaman itu, zaman Kanjeng Rasulullah Muhammad itu 9 kali melaksanakan puasa Ramadan. Menurut riwayat. Ya, didominasi 29 hari, 29 kali. 29 hari dalam hal lebih dominan, lebih sering berpuasa 29 hari. 30 hari itu hanya 3 kali katanya, hanya 3 tahun. Berarti kan yang 29 kan berarti 6 tahun ya. 6 tahun. Lantas bagaimana permasalahan tersebut? Ya karena di situ ada undang-undang, apabila hilal tidak terlihat di bulan Syaban, genapkanlah Syaban, yaitu menjadi 30 hari. Nah, oke, misalkan di Mekah tidak terlihat hilal, ya kan, digenapkan 30 hari. Lalu bagaimana dengan Madinah? Apakah mungkin nggak terlihat juga? Nggak mungkin juga kan? Bagaimana dengan di Taif, daerah pegunungan? Bagaimana mungkin di negeri Syam atau Palestina? Bisa nggak melihat? Kan begitu. Jika mengacu kepada dalil, jika tidak melihat hilal pada 29 Sya'ban, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti Arab digenapkan, Madinah belum tentu, Palestina, bagaimana dengan Taif, bagaimana dengan Ethiopia? Bagaimana zaman itu mereka komunikasi? Zaman sekarang bisa di WA, bisa ada televisi. Zaman itu bagaimana mengumumkannya? Kan nggak mungkin kan? Akankah puasa beda-beda? Mulainya atau lebarannya beda-beda? Kan begitu? Ya beda-beda pun nggak masalah, paling beda sehari kan, begitu. Makanya lebaran, ada lebaran pertama, ada lebaran kedua. Jadi nggak masalah sebenarnya. Yang penting tetap acuannya, ya kan? 29 ataupun 30. Dan nah, para khalifah dalam hal ini adalah pada zamannya Utsman bin Affan, bersamaan dengan mushaf Al-Quran, mushaf Utsmani dibentuk, Al-Quran pertama kali dicetak, itu berbarengan dengan dibentuknya kalender Almanah Hijriyah. Ya, dibentuk tuh sebagai simbol hijrah, yaitu umat Islam tidak menggunakan kalender Masehi, tapi punya kalender tersendiri. Luar biasa kan? Peradabannya komplit kan? Punya kitab tersendiri, punya kalender tersendiri, punya bahasa sendiri, punya kekuasaan tersendiri, punya pengaruh sendiri. Ini jelas-jelas peradaban. Segalanya punya sendiri. Hijriah tuh. Nah, yang mana mengacu kepada sistem kalender bahwa bulan satu kali siklus mengelilingi bumi, ya, yang nama satu bulan itu sejumlah 29,5 hari. Jadi 29 hari lebih setengah. Rutinnya bulan tuh mengelilingi bumi tuh, ya, itu 29 hari setengah. Jadi kalau menurut penghitungan itu, hilal sudah pasti munculnya adalah antara jam 12, jam 11, jam 1, jam 2 siang. Kalau menurut perhitungan itu. Karena bulan dari mulai sabit muda sampai kepada tandan yang tua kembali muda lagi itu hanya 29,5 hari. Nah, setengah hari itu duhur. Karena kan dimulainya kan maghrib. Dimulainya maghrib. Bulan ke perhitungannya Qamariyah, sistem Qamariyah. Sehingga setengah harinya duhur. Kalau enggak pun ya dalam hal pemaknaan
yaitu oleh para sahabat, maka dibuatlah kalender Hijriyah. Gitu loh. Ada pemaknaan secara hukum yaitu waja'alahu jiyadatan wa nuksonan. Ya, bahwa keadaannya atau sudah dijadikan bahwa yang namanya bulan itu adalah jiyadatan. Ada proses harus ditambahkan. Wa nuksonan, dan ada juga yang harus dikurangkan. Jadi 29,5, bulan berikutnya 29,5, terus sampai terus 12 kali, ya kan? Nah, setengah dengan setengah dijiadahkan, ditambahkan. Berarti setengah dengan setengah jadilah satu kan? Maka bulan pertamanya jelas enggak 29 hari, maka 30 hari. Bulan keduanya setengahnya kan udah diambil, udah ditambahkan, bener. Tersisa 29. Terus seperti itu. Jiyadatan wa nuksonan. Sehingga siklusnya, ya, sistemnya, periodenya adalah berselang-seling, antaranya terus 30 29 terus sebanyak 12 kali. Ya, jadi Muharram, Safar, Mulud, Syawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Kapit. Banyak kan, terus 13. Suro, Safar, Mulud, Syawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Puasa, Syawal, Kapit, Ayagung 12 itu 13. Salah berarti. Ya. Tangannya kebanyakan. Berarti. Nah, berarti tadi dimaknai Ramadan bulan ke-9 kan? Benar. Ulangi lagi wes lah. Oh. Suro, Safar, Mulud, Syawal Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, puasa kan? Ramadan di bulan 9 nih. Ya kan? Syawal, Kapit, Rayagung kan begitu. Nah, dihitung 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Itu loh. 29, 30, 29. Bulan haji itu 29. Ya. Dalam kalender Hijriyah memang yang namanya bulan haji itu adalah nakis. Dalam artinya 29. Tapi dalam satu windu terjadi 3 kali kehabisan. Yang biasanya basitah, ya, di 3 tahun itu kehabisan. Di tahun H, tahun Dal, dan tahun Jim akhir. Yang seharusnya bulan Zulhijjah 29, maka 30. Itulah pemaknaan Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Hati-hati di bulan haji. Ya, penentunya di bulan haji sebab nanti besoknya adalah Muharram, 1 Muharram. Tahun kemarin, tahun H, seharusnya di kalender Kemenak itu Zulhijjah 30 hari, tapi faktanya 29 hari. Sehingga 1 Muharram tahun ini, tahun Jim awal itu kurang 1. Dan faktanya yang termudah aja, yang tergampang nih, ya, bulan ini nih, bulan kemarin Rajab berarti ya, bulan Rajab. Coba lihat di kalender, tanggal 7 Februari, hari Rabu kan, tertera di bawahnya itu 27, angka kecilnya tuh 27 Rajab kan. Tapi yang merah justru hari Kamis, tanggal 8-nya 28 Rajab. Emang Isra Mi'raj 28 apa 27? 27 Rajab kan. Seharusnya tanggal merah itu udah Rabu, tapi kenapa Kamis? Ini nih, mereka kurang 1, mundur. Seharusnya Zulhijjah tahun kemarinnya 30, mereka tetap di 29. Nah, termasuk Nisfu Saban nih. Secara kalender Nisfu Saban itu minggu. Tapi penghitungan kita itu Senin.
Mau dihitung? Boleh mau dihitung. Barangkali mau liar, oke. Ya kan? Kita ketahui dulu perkara Sya'bannya. Sya'ban. Ya. Jim awal. Dimaknai jiwal jalu tuh. Jim awal 3 atau telu. Nah, terus cari dia di bulannya yaitu Sya'ban rawah. Dimaknai ban. Ban dapat. Berarti Sya'ban itu adalah 4. Ya. Caranya adalah jumlahkan angka tahun dan angka bulan. Hitung dari hari Selasa. Maka 3 dengan 4 7. Itu dari hari Selasa. Senin. Ya, tapi di kalender Kemenak Minggu. Jadi bisa jadi banyak yang akan bernisfu Sya'ban malam Minggu. Tapi kita malam Senin. Gitu loh. Itu Sya'ban. Apa namanya tahun apa namanya hilal Sya'ban. Nah, yang mana kemudian karena nisfu Sya'ban kan berarti kan setengah Sya'ban. Ya, setengah Sya'ban. Berarti yang namanya setengah, berarti kan jelas setengah-tengahnya ada. Berarti kan nggak mungkin 30. Nggak mungkin 30 hari Sya'ban itu, karena ada nisfu Sya'ban. Kalau kita hari ini nisfu Sya'ban terus tiba-tiba Sya'ban digenapkan, berarti gagal dong nisfu Sya'ban. Ya, adanya nisfu Sya'ban itu berarti mencirikan bahwa Sya'ban itu 29. Gitu loh. Nah ini para sahabat loh. Ya, agar umat ini rukun, agar umat ini mengetahui umat. Nggak harus tiap rumah punya teropong gitu loh, enggak. Ya, karena umat Islam nggak semuanya tinggal di negeri yang mayoritas Islam. Kan begitu. Sehingga dipandulah dengan apa yang namanya kalender Almanak Hijriyah. Nah, tertera di sini Sya'ban secara hilalnya adalah Senin. Maka nisfu setengahnya berarti hari ke-15. Ya, hari ke-15. Hari ke-15. Sisanya berarti kan 14. Iya tak? Ya. Ya kan 14. Itu 1 kali 15. Berarti 14 lagi kan? Berarti tengah-tengahnya kan cuma 15 kan? Cuma 1 ini kan. Nah, ini baru nisfu Sya'ban nih. Berarti hitung 15 dari hari Senin. Ya. Dari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Bener nggak? Bisa nggak? Senin, Selasa, Rabu 10. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 15. Nisfu Sya'ban Senin. Ya. Gimana? Iya. Ini hijriyah loh. Dinamakan hijriyah itu mengacu kepada hijrahnya Kanjeng Nabi. Ya. Lahir batin hijrah, tapi tanggalan nggak ngerti ke hijriyah. Nah, ini repot nih. Ya. Coba kita maknai. Alif 1, H 5, jim awal 3, jai 7, dal 4, ba 2, wawu 6, jim akhir 3. Ya. Ini kok bisa pemaknaan seperti ini? Alif 1, H 5, jim awal 3. Dari mana? Ternyata ini dari abjad Arab. Ya, diambil dari abjad Arab bahwa 1 itu sudah pasti alif. Gitu loh. Setelah alif pasti ba itu nomor 2. Berdasarkan abjad Arab, huruf ketiga adalah jim. Jangan berpikirnya hijaiyah. Saya bilang abjad Arab. Abjad Arab dengan hijaiyah itu beda. Ya. Hijaiyah alif ba ta sa jim itu adalah abjad Arab yang sudah disamakan bentuknya dan diberikan penomoran. Jadi ada angka tersendiri, 1, 2 begini, ya kan 3 kayak ain, 4 apa gimana? Nah, gitu kan. Kalau 5 bunder kan, dan seterusnya kan sampai angka 30 kan begitu. Ya.
Nah, dan seterusnya lah. Sampai akar ratusan ribuan. Ya. Tapi kalau abjad Arab itu abjad huruf sekaligus bisa jadi angka. Itu hebatnya abjad Arab. Beda dengan huruf hijaiyah. Huruf ya huruf, angka ya angka, beda. Tapi abjad Arab itu jadi huruf bisa, jadi angka bisa. Ya, tinggal dibuka satunya lagi kok, ini gampang banget nih. Ya, yang satunya nih abjad Arabi nih. Iya. Abjad Arabi tuh, yang bawah tuh. Yang satunya ada. Nah, gitu mau jam. Nah itu tuh abajada wajah kataya atau toya. Itu rumusan dari 1 sampai 10. Nah, yang di bawahnya 10 sampai 100. Yang di bawahnya lagi 100 sampai 1000. Dia cuma pakai 30 kata tapi bisa sampai ribuan. Hebat kan? Nah, itu. Jadi jelas alif 1, ba 2, jim 3, dal itu pasti 4, ha itu 5. Wawunya 6, ya zanya 7. Gitu loh. Dan seterusnya ha 8, to-nya 9, ya-nya 10. Ya ke 10. Sedangkan di hijaiyah ya ke berapa? Terakhir kan? Nah, alif abjad ya terakhir. Ternyata ya huruf ke 10 di abjad. Nah, makanya di sini ya aji tahun alif siji. Ya karena alif itu 1 setelah nomornya. Hama tahun ha itu 5. Ya memang ha itu simbol 5. Jim awal, jim itu 3, makanya telu. Jiwal jalu. Jajatu atau jai jatu. Tahun jai atau huruf jai itu emang simbolnya 7. Gitu loh. Dal tadi 4 kan? Dal dapat. Kemudian ba itu 2 atau loro, baburo atau baburon. Wawu itu 6, maka wawu 6. Nah, jim kembali lagi ke jim akhir nih, ke jim awal sama 3. Jadi makanya jim hir jalu. Pentingnya apa? Ya, alif 1. Nah, ini patokan sebagai pertama patokan nih. 1, hari pertama. Hurufnya apa? Sekarang hurufnya adalah salasia. Ya, setiap 120 tahun sekali hurufnya mundur sehari. Kemarin ya hurufnya adalah arba'nya atau huruf rebo. Dimakai rebo wage. Habis masanya rebo wage mundur sehari, Selasa pon. Nanti di tahun 2100 nanti nih huruf salasiah habis, ganti huruf isneniyah. Jadi nantinya adalah bukan asapon tapi anenhing. Tahun alif Senin Pahing. Terus setiap 120 tahun sekali. Makanya kita mungkin pernah mendengar, wah golongannya aboge. Benar? Ya, golongannya asapon, golongan ajunggi, golongan amiswon, mereka itu. Ya, oh itu bukan pemerintah, beda, ini bukan Muhammadiyah. Tapi aboge udah duluan katanya. Ya, aboge selalu duluan, bahkan cenderung ketinggalan katanya. Anda udah kelewat, harusnya mundur sih. Aboge selalu belakangan. Sekarangnya, kalau dulu mah enggak. Dulu mah bareng. Tapi sekarangnya ketinggalan. Oh bisa? Semenjak kapan? Semenjak 1980. Ya. Tinggalan. Nah, menurut para ahli astronomi dan ilmu falak, ya, kalender almanak hijriyah itu konon katanya ketinggalan zaman. Apa nggak ngeselin tuh bahasa begitu? Itu ahli astronomi loh, orang Bandung loh. Ya saya paling ngambek ya. Ya, boleh silakan berpendapat bahwa kalender almanak hijriyah itu adalah usang. Itu udah ketinggalan zaman.
tapi tidak dengan kami. Gitu loh. Karena kami mengadopsi sistem kalender Hijriah, kami berani hijrah. Kami dulu aboge. Begitu masa aboge habis tahun 1980, kami lompat pindah ke Asapon, hijrah kami. Dan selalu tepat. Sedangkan mereka yang fanatik aboge ke aboge, yang fanatik Amiswon tetap di Kamis Kliwon. Yang setia pada hari kesaktian Jumat Ajunggi, Jumat Legi mereka. Tapi kita hijrah. Zaman berubah, bergeser, korup, maka kita geser. Makanya nggak salah ini dinamakan kalendernya Hijriah. Harus berani pindah haluan. Ya. Aboge apa salah? Enggak salah. Benar pada masanya, tapi pada sekarang salah. Ketinggalan zaman. Ya. Zaman dulu kendaraan yang paling cepat kuda. Zaman sekarang pun kuda, cuman bukan kuda hidup, kuda mati, patung kecil segini nih. Ada di depan moncong mobil Ferrari. Nah, Itu yang paling cepat. paling cepat kudanya. Iya. Atau iya Terios. Ya. Ya masa uncal, pijangan gitu. Iya, zaman sekarang paling kenceng kan tetap kuda, tapi kudanya kan bukan kuda lumping. Iya. Ferrari, kalau enggak Mustang lah. Mustang. Ya mereka berpikiran tetap aboge terbaik. Ya iya di masanya ya. Zaman sekarang bukan lagi zamannya aboge. Berani hijrah. Karena inilah hijriah kalendernya. Pindah haluan, masuk ya pindah cicilan lah. Nah ini nih. Tahun Alif itu adalah tahun pertama, sehingga patokannya di huruf Salasia adalah Selasa Pon. Ya. Nah, angka-angka ini 1, 5, 3, 7 dan seterusnya, ini identitas. Tahun Alif jelas Selasa. Nah, tahun depannya tahun H itu pasti hari kelima. Gitu loh, dari Selasa. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Hingga Sabtu. Nah dari tahun H ke tahun Jim awal, berapa Jim awal? Jiwal Jalu 3. Sehingga hari ketiga dari Selasa. Selasa, Rebo, Kamis. Bener kan Kamis? Nah tahun depannya lagi nih, Muharram tahun depan nih, itu tahun Jai. Jai berapa? Zazatu 7. Berarti hari ke-7 dari Selasa. Berarti apa tuh? Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin kan? Dan seterusnya. Dal 4, Ba 2, Wawu 6, ya Jim akhir 3. Begitu ada rumusnya. Di tahun apa nih? Tahun Dal dapat 4. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Wah, tahun barunya Jumat. Cepet kan? Sok sekarang misalkan tahun Jim awal. Ayo, 5 tahun ke depan 1 Muharram hari apa? 5 tahun ke depan berarti Jim awal kan, Jim awal. Sebut berarti Jai, Dal, Ba, Wawu, Jim akhir. Benar. 5 tahun ke depan nih. Jim akhir, Jim hir, Jalu. Berarti telu 3. Ya udah hari ketiga, Selasa, Rebo, Kamis. Kamis harinya. Tahun baru Islam. Benar Kamis. Jadi 5 tahun ke depan adalah Kamis Pon. Begitu tuh. Nah termasuk cari Ramadan. Ramadan tadi didapat, belum didapat ya. Oke kita bahas Ramadan. Sekarang tahunnya Jim awal 3, Jiwal Jalu 3 tuh. Ya. Ramadannya Don Hama 5. Maka ditarik tuh Jim awal dengan Don Hama 3 dengan 5, 8. 8 dihitung dari hari Selasa. Selasa. Ya iya 8 ya. Selasa ke Selasa kan 8. Iya 8. Iya. Maka Selasa. Nah Selasa apa? Selasa kan banyak. Ya Selasa tuh ada 4 sebulan paling enggak.
Maka cari pasarannya. Cari pasarannya ya bisa menggunakan rumus vertikal 12. 115544332211 tuh. Nah, Ramadan itu ada di bulan yang keberapa? Bulan yang ke-9. Maka gunakan digit ke-9. Berarti 1155443332 ya. Maka gunakan digit kedua. Dari apa? Dari Muharramnya jim awal ya. Muharramnya jim awal kapan? Pahing. Maka dari Pahing. Maka setelah Pahing Pon. Maka 1 Ramadan Selasa Pon. Tuh. Karena 30 hari sudah pasti dari Selasa, Rebo, Kamis. 30 hari itu Bapak, maka lebarannya Kamis. Kamis apa? Karena 30 hari sudah pasti pasarannya tetap. Nah, kalau pon ya berarti pon lagi. Nah, untuk lebarannya adalah Kamis Pon 11 April. Tapi di kalender itu 10 April, hari Rebo. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Hal yang pertama mengacu pada dalil Quran surat Al-Baqarah yaitu 185 wali tukmilul iddata wali tukabiruloha alamahadakum wala'alakum tashkurun. Nah, fokus kepada wali tukmilul iddata dan sempurnakanlah ya, kamilkanlah, takmilkan di situ, disempurnakan idata jumlah hitungannya. Yang pertama apa? Mengacu yang paling atas, berarti kan sahru Ramadan. Genapkan, kamilkan, jadikan Ramadan bulan kamil 30 hari, satu tuh. Ya. Yang mana kemudian dimaknai ayat selanjutnya yaitu wa man kana maridon au ala safarin faidatu min ayamin ukhor. Apabila engkau sakit atau dalam perjalanan, maka tidak apa-apa engkau buka, tapi engkau kodo di hari yang lain. Benar? Nah, mengkodoknya sesuai dengan jumlah hari yang kau tidak puasa di bulan Ramadan. Bolongnya berapa engkau tambal kan? Itu kedua tuh. Paham? Sempurnakan Ramadan 30 hari, dikamilkan. Dan kamilkan juga ketika engkau bolong atau harus mengkodok. Kalaupun payah, enggak sanggup mengkodok, maka fidyah. Itu pun harus sempurna. Nggak bisa membayar fidyah puasa tapi sistemnya utang, nggak bisa. Harus asli duit sendiri karena fidyah. Iya ya, jangan pinjam dulu 100. Nggak ada nilai itu Wak. Gitu loh. Nah, baru setelahnya sempurna puasa kan begitu. Nah, wali tukabirullaha lama hadakum, bertakbirlah, agungkan nama Allah atas apa? Atas petunjuk yang sudah sampai kepadamu. Ya, karena kita tahu aturan puasa, tata cara puasa, berteladan pada Kanjeng Nabi bagaimana beliau berpuasa, kita paham, gitu loh. Sehingga kita berpuasa meniru cara berpuasanya Kanjeng Rasulullah Muhammad, kan begitu? Yang sudah menjadi tradisi, yaitu turun-temurun sampailah ke orang tua kita ikutan tuh. Ya, zaman itu kan cuma ikut-ikutan doang. Ternyata sekarang kita mempelajarinya, petunjuknya jelas, hudanya jelas. Itulah yang harus ditakbirkan. Bukan bahagia selesai asik beli baju baru dapat THR. Ya, itu takbir bahagia itu mah. Ya, aslinya alamah hadakum walalakum tas kurun, agar engkau bersyukur. Tadi di 183 la'alakum tatakun, agar engkau bertakwa dengan berpuasa. Tapi di sini di Ramadan la'alakum taskurun. Ya bener ya. Karena di bulan Ramadan segala dosa perdosaanmu setahun kemarin sudah dibereskan, dibersihkan,
sudah ditutup, sudah dihapus dengan kiparat berupa puasa 30 hari. Maka di 1 Syawal engkau kembali ke fitrah. Sudah otomatis fitri kembali, fitrah keaslianmu seperti bayi yang baru lahir. Itu pemaknanya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak berpuasa Ramadan. Puasa wajib. Ya. Saking wajibnya, famangkana maridon. Barangkali di antaramu ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan selayaknya musafir, ya kan? Keder sama makan, minum, tempat tinggal, kerjaan berat, panas-panasan, waduh bingung ya segala macam. Ya, faidatu min ayamin ukhor. Oke, silahkan, ada rukso, boleh nggak berpuasa, ketentuannya di kodo, benar. Itu menandakan saking wajibnya puasa Ramadan. Orang sakit wajib puasa. Cuman ya udah deh, kasihan, boleh buka puasa. Oke, nggak puasa, dikodo bro, siap. Dan begitu dan mainnya. Ya, dan harus diniatkan puasa. Maghrib sholat, isya, kemudian taraweh. Niat dong, nawaitu shauma bodin an adai fadisari Ramadana hadisanati fadlillahi ta'ala. Tidur, kan begitu. Sahur, bangun, subuh, pagi, puasa. Puasa. Lah tiba-tiba ya ada tender ngelas genteng misalkan. Ya takut puting beliung. Ngelas canopi segala macam. Tetap puasa, ngelas. Begitu. Iya, tetap ngelas, tetap kerja, tetap puasa. Tiba-tiba ada datang kunang-kunang di kepala, ngiung gitu kan. Ada. Udah istirahat, turun. Tarik nafas dulu. Oke, naik lagi. Wah, tambah banyak kunang-kunangnya. Ada pisan. Udah turun, makan, minum. Tapi keniatannya kan puasa. Jangan sampai punya keniatan nggak puasa. Besok mau ngelas genteng. Ya, saya ada tender mau nguras laut utara. Astagfirullahaladzim. Mau nyuci arang biar putih katanya. Ya, saya nggak bakal puasa kayaknya. Niatmu udah jorok di situ tuh. Ya, udah zolim Anda. Bulan puasa itu pemangsaida mikumus syahraf al-yasum. Datang engkau menyaksikan bulan puasa, maka puasa di dalamnya. Harus punya keniatan puasa. Jangan nggak punya keniatan puasa. Ketika berpuasa ada kendala, batal silahkan. Keniatanmu perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayat kan begitu. Diperintahkan kau berpuasa. Dan kau Islam wajibnya berpuasa karena puasa bagian daripada rukun Islam. Tapi engkau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apakah dosa? Ntar dulu, orang beriman itu belum nyoba ke dosa. Masih ada hukum hudud. Nah, ini terakhir nih bulan Sya'ban nih. Tuntaskan bulan Sya'ban, bayar tuh yang bolong 30 hari itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesukaran bagimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu. Cari yang termudah, jangan yang sukar. Puasa, panas-panasan. Hese, oleng, udah buka nggak masalah. Dikodo mang, dikodo juga oleng, oke vidya, keluarkan duit, teboga, payah, suruh ada keringanan, ya. Nah, dalam hal perkara puasa, mulainya harus bersama-sama, mengakhirinya pun harus bersama-sama, yaitu dengan Idul Fitri, ya. Dimaknai dalam sebuah hadis, yaitu as-saumu yauma tasumuna. Berpuasalah engkau ketika mayoritas manusia atau orang Islam itu berpuasa. Jadi harus mayoritas bersama-sama. Yang mana kemudian wal fitru yauma tuftiruna. Dan silahkan beridul fitri ketika mayoritas umat Islam beridul fitri. Gitu loh. Ya, ini Nabi sudah memberikan wanti-wanti agar umat itu bersatu. Gitu loh. Muhammadiyah dengan wujudul hilal. NU-nya mungkin dengan ru'yatul hilal. Ya kan, kita dengan hisab asapon, dia dengan
hisab aboge, yang itu amiswon, yang ini kejawen. Puasa beda-beda, lebaran beda-beda, umat terpecah belah. Maka bagaimana finalnya? Ya, ikuti mayoritas terbanyak. Bagaimana dengan kita? Kita mulai hari Selasa, lebaran Kamis. Kalau pemerintahnya puasanya mulainya Selasa, lebarannya Rebo, bagaimana? Berarti kita Idul Fitrinya nggak mayoritas dong. Ya kan? Sesuai dengan tradisi kita, tetap selesaikan 30 hari. Lebarannya tetap Kamis. Ya, karena 29 itu bukan belum selesai Ramadan. Jadi kalau masih bulan Ramadan, haram berlebaran. Ya karena masih Ramadan, lebaran masih awal. Ramadan 30 hari. Selesaikan 30 hari puasa, baru hari esoknya adalah Syawal, lebaran. Berpuasalah kalian ketika mayoritas semua berpuasa. Beridul fitrilah kalian ketika semua mayoritas beridul fitri. Ya. Sebab nada sumbangnya banyak. Wah, itu Jabar mau apa? Begini puasanya begitu segala macam. Dikiranya kita nggak komplit dalilnya. Ada. Anda mau ambil yang mana? Silahkan. Itulah disebut dengan toleransi Allah sebagai Al-Bari, menciptakan bariyah sebagai makhluk yang merdeka, makhluk yang bebas. Dalam hal pemaknaan, semoga kita bisa memaknai, yaitu perkara fadilah Sya'ban dan juga Ramadan sampai kepada Syawal dengan penghitungan sistem kalender Almanak Hijriah Salasiyah atau Asapon. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan kebarokahannya Allah, disanggupkan, disehatkan segala sesuatunya, baik lahir, batin, fisik, mental, spiritualnya, materinya, amin ya robbal alamin. Segala maksud dan tujuan tercapai, dimudahkan semuanya, amin ya robbal alamin. Bagi yang kurang enak badan, kurang enak penghasilan, semoga segala sesuatu lekas terkondisikan, amin ya robbal alamin. Marilah kita angkat semuanya maksud dan tujuan, ya, dengan disertai membaca umul kitab bil barokah wal karomah bisyuratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.